Ada. Mantap. Gimana? Jadi Bapak maaf mengganggu. Iya. Alisa ada masalah. Iya. Mau- Masalah apa? Ini pas SD kelas 4 Alisa udah diajarin berenang sama orang tua Alisa, udah diikutin Iya. les renang, pernah Iya. ikut kejuaraan juga. Iya. Dan Alisa masuk ke SMP ini berharapnya di SMP ini ada eskul renang, tetapi tidak ada. Jadi gimana ya Pak? Soalnya bingung juga mau milih eskul apa, sementara kan kelas 7 harus mengikuti eskul. Nah, di antara eskul-eskul yang ada, mana eskul yang Alisa suka? Yang Alisa suka sih lebih ke olahraga, cuman bingung gitu mau milih apa. Nah, seumpama di sini tidak ada eskul renangnya, bagaimana Alisa? Ya lebih mencondongkan mau ke basket aja sih. Kalau basket dan harus meninggalkan renang kan dari awal kan Alisa itu berprestasi dalam renang. Kalau basket itu pernah nyoba belum olahraga basket itu? Sebenarnya belum, cuman tertarik aja. Ya berharap sih di sininya ada eskul renang di luar sekolah Iya. gitu Pak. Kalau seumpama di sekolah nanti ada eskul renang, kira-kira nanti Alisa mau ikut tidak? Dan itu sendirian gitu. Mau, soalnya untuk mengembangkan bakat dan minat Alisa juga biar berprestasi dan prestasinya bisa Alisa pakai buat masuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Cuman yang saya tahu ternyata di sekolah ini itu untuk guru yang bisa mengajari renang itu tidak ada. Alisa harus menggunakan jasa orang lain, misalnya kita menggunakan pelatih orang lain. Itu kira-kira Alisa siap tidak dengan risiko itu? Misalnya kita nanti menghubungi orang itu dan tentunya biayanya akan keluar mungkin lebih banyak untuk membayar orang itu dibanding dengan mengikuti eskul renang yang ada di sekolah. Boleh aja sih Pak, soalnya orang tua Alisa juga mendukung Alisa di bidang ini dan dari kecil juga kan udah mengikuti ini, udah siap. Nah, jadi kira-kira dari pilihan basket sama renang untuk pengembangan prestasinya sendiri, Alisa itu mau memilih mana? Mau renang atau Kalau basket? ada renang lebih milih renang karena udah ada di situ juga diri Alisanya. Kalau basket kan Alisa harus mengulang dari awal. Dari awal. Sebelumnya belum pernah memegang basket, tapi kalau renang kan Alisa udah lama juga ikut les gitu-gitu, udah pernah ikut kejuaraan juga. Tapi seumpama nanti di sini ikut selain basket, kira-kira bisa nggak Alisa? Bisa, tapi Alisa mau ngambilnya antara PMR atau enggak pramuka. Soalnya kalau itu kan Alisa bisa ngambil tanpa ada bakat dari Alisanya sendiri gitu. Bisa dipelajarin selagi semasa eskulnya. Oh, mas eskulnya berarti ini kan berarti harus memilih salah satunya nih antara PMR sama pramuka. Iya. Ya, kira-kira di dua eskul ini mana yang lebih tertarik Alisa itu? Lebih ke PMR sih karena Alisa juga sedikit sekilas cita-citanya mau di bidang kesehatan, jadi mau mempelajari tentang ilmu-ilmu kesehatan di eskul PMR itu. Berarti banyak sekali ini eskul yang akan Alisa ikuti. Pertama dari mulai renang, kedua ada ikut basket, ketiga ada ikut PMR. Kira-kira Alisa bisa membagi waktu semua itu tidak? Bisa sih buat atur jadwalnya, soalnya yang Alisa tahu di SMP ini juga PMR tuh nggak setiap hari dan cuma satu kali seminggu. Nah, Alisa bisa bagi waktunya. Kalau misalkan ada eskul PMR, berarti Alisa eskul renangnya nggak di jadwal hari PMR itu. Ya. Dan kalau ikut basket sama kecapean nanti gimana prestasi belajar? Kalau di sekolah ini emang ada eskul renang, Alisa nggak jadi ikut eskul basket karena mau lanjutin ke renang aja yang udah ada bakat dan minat di Alisanya. Berarti dipilih di antara satu. Iya. Kalau sebelumnya Alisa ikut eskul renang di waktu SD ya, itu waktu-waktunya apa aja sih untuk ikut latihan di eskul renang tersebut? Biasanya latihan tuh setiap hari Rabu dan Jumat. Itu tuh dari jam 2 sampai jam 4. Di situ tuh belajar tentang pengambilan napas, gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, bolak-balik beberapa meter, nyelam ke bawah gitu. Dan sekarang sudah sampai sejauh mana tingkatan renang Alisa? Mahir kah atau sedang atau mungkin
baru belajar apa ya? Alhamdulillah sih udah menguasai beberapa gaya, cuman belum terlalu mahir seperti atlet-atlet gitu. Yang lainnya. Iya, Pernah diikutkan dalam kejuaraan? pernah sih waktu SD Hmm. itu lupa di mana, cuman itu tuh lomba renang gaya dada. Iya. Pernah Alisa tanya ke guru olahraga yang Alisa sekarang dapatkan bahwa oh Alisa pernah ikut renang nih, berprestasi, sayang loh tidak dimanfaatkan gitu. Belum pernah bilang sih, cuman suka senang aja kalau misalkan ada kegiatan keluar sekolah kayak penilaian olahraga yang ininya ke renang. Renang. Iya. Gurunya lihat sendiri aja dan menilai Alisa Pernah ternyata. dapat ujian nggak? Pernah. Pernah. Terus dibilang, ini bagus gerakannya. Abis les di mana? Eh, pada saat guru itu menilai Alisa, guru tersebut memberi penawaran nggak misalnya, dan nanti kamu akan bisa ikutkan kemana, renang atau gimana gitu, atau lomba gitu. Pernah sempat ditawarin tentang apa, nanti ikut lomba aja ya, nanti saya latih gitu. Jadi sepertinya Alisa itu lebih mantap di renang ya, Iya. meskipun di sekolah ini nggak ada siap untuk Eskul renang gitu. Kalau yang itu sih, kalau yang basketnya seumpama ternyata nih waktunya bisa dibagi. Kalau untuk basketnya sendiri bagaimana? Apakah Alisa siap menyediakan waktu, menyempatkan waktu, apalagi kan renang itu capek ya. Iya. Kira-kira gimana cara mengatasinya? Kayaknya lebih ke renang sih, soalnya Alisa mau pilih eskul PMR juga. Jadi kalau basket tuh pilihan antara Alisa mau ngambil renang atau basketnya. Kalau misalkan di sekolah ini emang mendukung anak-anaknya untuk eskul renang, Alisa bakal lebih milih eskul renang. Kalau ternyata renangnya ternyata di sini nanti Bapak ikut membantu ke teman dan temannya ternyata tidak ada yang bersedia atau bahkan dari pihak sekolah kurang bisa istilahnya belum ada kesempatan untuk bisa memajukan kamu ke tahap renang gitu ya, ke tingkatan renang. Kira-kira pilihan kamu selain renang mungkin kan akan ke basket. Iya. Nah itu gimana itu? Katanya kamu lebih suka basket. Cara meningkatkan agar kamu itu bisa lebih berprestasinya. Ya berarti saya bakal ikut eskul basket dan benar-benar belajar gimana cara mengoperasikan basketnya, menggolkan basketnya dan lain-lain lah. Emang kenapa sih kamu sampai tertarik di basket? Soalnya ini juga kan melatih sehat, olahraga. Iya, terus ngelihat orang-orang yang pintar basket itu keren-keren kayak gitulah. Ya, ada nggak kakak atau siapa yang suka basket sehingga terinspirasi untuk ke situ? Kan padahal olahraga kan banyak, ada atletik, ada apa? Ada sih kakak sepupu laki-laki ikut basket, terus setiap dia latihan. Iya, terus lihat sekali dia tanding, terus jadi supporter, terus kok keren ya main basket, kayaknya seru juga, bikin sehat. Sudah pernah pegang bola basket belum? Sebenarnya udah, cuman nggak yang memerhatikan banget ke teknik-teknik cara memungkinkan basket. Sempat pernah nembak bola ke ring gitu. Pernah, cuman nggak masuk karena bukan ke bidang juga kan. Tapi pada saat kamu melihat orang-orang basket latihan, anak-anak basket latihan, terus mereka kelihatannya capek, kamu membayangkan bahkan kamu akan seperti itu gitu ya. Itu gimana nih cara kamu mengatasi keadaan itu? Kalau sayanya senang dan emang pengen ikut itu sih bakal dilaksanain sih Pak. Akan dicoba gitu. Iya, gimana pun. Ya seperti renang gitu ya. Iya. Renang itu kan capek. Hobi. Iya, tapi kalau sudah menjadi hobi mah capek tidak akan terasa. Iya. Nah masalahnya itu tadi, barangkali nanti ternyata saya usahakan pihak sekolah itu belum bisa memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang akan menjadi atlet renang. Nanti kan kamu harus memilih salah satunya, ya kan? Salah satunya adalah di basket. Ya seperti yang kamu katakan tadi kan konsekuensinya akan kamu terima dengan baik. Nah di samping itu ada eskul lain kan yang harus kamu ikuti, ya kan? Jadi ada pilihan eskul wajib PMR atau pramuka. Nah kamu kan pilih PMR. Kenapa sih kamu bisa sampai senang dengan PMR selain ingin
memang punya cita-cita menjadi tenaga medis gitu kan? Karena suka lihat farmasi gitu, obat-obatan, uji coba gitu, tertarik juga. Memang tidak takut dengan hal-hal yang terkait dengan darah, luka, atau mungkin orang-orang yang pingsan, korban-korban, kecelakaan atau apa? Mungkin kalau takut mah ada, cuman kalau misalkan udah di bidang itu dan mencintai bidang itu bakal kayak terbiasa dan lupa kalau itu tuh sebenarnya saya pernah takutin. Well, apa takut apa dulu itu? Pernah suka takut lihat darah, Lihat suka darah. suka takut lihat orang kecelakaan. Memang pernah kamu berdarah Pernah. atau melihat kecelakaan secara langsung? Pernah melihat kecelakaan terus kepalanya bocor, darahnya banyak, Darahnya bocor. Waktu itu apa yang kamu rasakan? mual, Nah. tapi kasihan. Kasihan. Saat kasihan itu muncul, apa niatan yang ingin kamu lakukan untuk melihat korban yang tergeletak di jalan? Niatan yang saya ingin lakukan ini mengambil medis karena biar membantu dia agar kayak sembuh gitu dari lukanya. Cuman saat itu memang kamu posisinya tidak bisa seperti itu mungkin ya. Iya. Jadi akhirnya kamu tertahan kepada niat gitu ya. Nah itu PMR. Berarti tadi ada 3 pilihan apa saja? Renang, basket, Renang, atau nggak basket. PMR. Di antara 3 ini yang kamu prioritaskan yang mana? Lebih ke renang. Nah sekarang saya tanya, kira-kira nanti akademiknya seperti apa? Tetap berjalan. Nah, Soal saya bisa membagi waktu antara renang dan akademik saya, soalnya renang juga kan nggak setiap hari dan nggak setiap jam, jadi masih bisa belajar buat prestasi di nilai rapot saya. yang Bapak bayangkan itu kan renang pasti akan capek dan ikut eskul juga pasti akan menyita energi gitu ya, energi pikiran kamu, kemampuan kamu untuk membantu berjalannya organisasi. Kayak PMR kan otomatis tidak hanya kamu diajari obat-obatan luka-luka kan, Iya. tapi kamu pasti akan diajari tentang bagaimana berorganisasi PMR yang baik. Itu gimana nih cara kamu membagi waktu agar kamu apalagi katanya kamu itu orangnya suka mengedepankan prestasi ya, orang yang tidak hanya sekedar berdiam diri mengikuti saja tapi harus benar-benar berprestasi gitu. Nah untuk meningkatkan prestasi belajarnya gimana? Saya membuat jadwal-jadwal seperti kayak jam berapa saja saya belajar pelajaran ini dan jam berapa saja saya mempelajari eskul yang saya minati, jam berapa aja saya renang gitu, mempelajari gaya-gaya baru di renang. Jadi semua hal itu kamu lakukan secara bersamaan dengan konsekuensi yang pertama pasti capek ya, Iya. gitu ya. Terus yang kedua waktu pasti tersita dengan banyak gitu kan, Iya. dengan kegiatan-kegiatan di luar. Jadi kegiatan-kegiatan pun harus kamu lakukan sesuai dengan schedule yang ada gitu ya. Betul seperti itu. Iya betul Pak. Nah, terus kira-kira bagaimana nih cara membuat komitmen biar semuanya itu bisa berjalan dengan baik? Saya lebih ke membuat jadwal kapan saja saya belajar dan lain-lain. Terus juga kayak memegang prinsip kalau misalkan saya harus membanggakan orang tua agar bisa lebih semangat dalam mempelajari semuanya yang saya minati dan saya ikuti. Siapa orang yang pasti akan dilibatkan atau orang yang akan dilibatkan agar semua keinginan dan harapan kamu melewati ikut semua kegiatan ekstrakurikuler ini terlaksana, biar kamu juga bisa mendapatkan prestasi dengan baik? Siapa orang yang akan kamu libatkan? Kedua orang tua saya. Kedua orang tua itu gimana itu? Gimana cara kamu melibatkan orang tua ini agar orang tua itu mendukung kamu, menyetujui gitu? Apakah dengan kamu ikut istilahnya apa yang diinginkan orang tua, nurut, ataukah nanti orang tua kamu mengikuti program-program yang orang tua inginkan, misalnya di rumah harus belajar sekian dari sekian jam sekian dan kamu nurut, karena memang konsekuensi dari semua itu tidak dilaksanakan, berarti otomatis kan orang tua pasti akan melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan di luar, karena sebagian besar kan orang tua lebih condongnya kepada prestasi akademik dibanding prestasi di luar. Itu gimana ya menjaga komitmen, terus orang yang kamu anggap bakal mendukung kamu itu bisa mendorong kamu, bisa setuju? Saya akan bilang ke orang tua saya kalau misalkan saya bisa mengembangkan bakat dan minat saya di prestasi yang saya ikutin. Terus juga bakal kayak bilang nanti nggak bakal keganggu kok belajarnya, akan terus berusaha gitu.
Jadi yakinkan mereka Iya, dengan tidak meyakinkan. hanya sekedar berbicara, tapi action dalam kegiatan di rumah juga itu Ada. dilaksanakan. Iya. Misalnya suruh orang tuanya aku nurut gitu ya. Terus suruh orang tua belajar juga ikuti dengan baik seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah, terus kira-kira bagaimana kamu bisa menjaga tanggung jawab kamu sebagai seorang atlet renang, sebagai seorang pelajar, sebagai siswa yang aktif gitu. Saya akan membagi waktu. Pertama saya akan membagi waktu, terus saya akan proaktif untuk bertanya-tanya ke guru tentang akademik saya, mempelajari apapun yang saya belum mengerti, dan juga saya akan belajar tentang ilmu yang lain seperti ilmu kayak kesehatan, obat-obatan gitu di ekskul FPMR saya. Jadi kamu akan berkomitmen gitu ya, berkomitmen Iya. untuk menjaga kepercayaan dan menjaga eksistensi kamu terhadap keikutsertaan di dalam kegiatan ekskul gitu ya. Jadi mana nih dari ketiga ekskul itu, atau di sini kan ekskul banyak nih, tidak hanya basket, ada atletik, ada marching band, ada apa? Kamu lebih tertarik kepada tiga Basket. ekskul ini ya, Dan renang, basket sama PMR. dan jadi tiga ekskul ini sudah kamu komitmenkan ya, bahwa kamu harus bisa menjaga sinergisitas dari ketiga hubungan ini, apalagi dengan orang tua gitu. Nah, kira-kira gimana setelah kita ngobrol seperti ini, sudah dapat gambarannya? Sudah sih Pak, sedikit. Saya lebih, kalaupun di sekolah ini emang gak ada renang, saya juga udah meyakinkan diri saya untuk mengikuti ekskul basket atau enggak ekskul PMR yang emang sedikit ada peminatan di diri saya. PMR juga. Iya. Kalau disuruh ikut pramuka, kamu masih sanggup? Kelihatannya kamu itu sepertinya punya keterampilan di banyak aspek gitu tuh. Jadi kalau tidak dikembangkan, kamu sangat sia-sia sekali kalau hanya mandek pada ekskul olahraga atau salah satu ekskul. Tapi kayaknya kalau misalkan disuruh ikut pilih pramuka, kayaknya enggak deh. Soalnya kan ya udah capek di renang, di basket, dan PMR juga. Terus pembagian waktu buat belajarnya juga kan makin berkurang. Takutnya prestasi saya juga menurun. Ya, sudah. Berarti yang terbaik buat kamu itu adalah seperti itu, apa yang tadi kamu sampaikan. Yang jelas pilihan kamu adalah yang terbaik buat kamu. Tetap orang tua harus yang jadi harus menjadi prioritas utama. Kesehatan kamu juga jadi prioritas utama. Buat apa orang berprestasi tapi sering sakit-sakitan? Buat apa kamu berprestasi tapi suka melanggar aturan atau melawan aturan? Ya. Sudah sangat bagus sekali, saya kira. Apa ada yang masih kamu bingungkan terhadap pemilihan-pemilihan seperti ini tadi? Kayaknya udah nggak ada deh Pak. Udah tentu memilih apa gitu. Atau bisa Bapak hubungan kamu dengan pelatih renang ahli, yang mana nanti mungkin bisa mengembangkan kamu kepada olahraga renang ke tingkat prestasi yang lebih tinggi. Boleh sih. Boleh ya. Iya. Boleh, nanti kamu bisa menghubungi Bapak lagi, bisa lewat WA atau telepon. Nanti saya akan kasih WA kalau Bapak sudah tahu nomor kamu ya. Oke Pak. Pokoknya yang jelas Bapak sih mendukung semua aktivitas kamu. Mudah-mudahan kamu bisa berkembang jadi anak yang luar biasa. Ya, karena memang di mata Bapak orang-orang yang seperti Alisa itu sudah sangat luar biasa. Aktif, udah rajin, berprestasi. Itu saja. Ya, barangkali Alisa atau ada yang ingin disampaikan kembali? Kayaknya udah sih Pak, cukup itu aja. Baik, kalau begitu mungkin Alisa bisa kembali ke kelas, mengikuti pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang nanti diniatkan tadi bisa terlaksana. Saya makasih ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Oh tidak, malah senang seperti itu. Makasih Pak udah mendengarkan Alisa. Oh tidak Pak, malah Bapak senang dengan adanya anak yang seperti ini. Oke, makasih Pak, assalamualaikum.